Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tema renungan saat ini adalah dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian, Tuhan mengutus Gideon untuk bertempur melawan bangsa Midian. Semula Gideon mengumpulkan 32.000 orang Israel untuk maju bertempur. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan menganggap bahwa jumlah itu terlalu banyak. Tuhan menyaring mereka dengan kriteria yang pertama adalah prajurit yang takut dan gentar. Dan yang kedua adalah prajurit yang meminum air dengan cara menjilat langsung dari danau atau sungai. Tuhan hanya memilih 300 orang pasukan dan menyingkirkan 31.700 orang, di mana 20.000 orang dari mereka adalah orang-orang yang takut. Dan 11.700 orang dari mereka adalah orang-orang yang tangkas. Terbukti mereka bisa minum tanpa menggunakan tangan. Cara yang dilakukan Tuhan itu benar-benar berseberangan dengan pola pikir manusia pada umumnya, di mana sekelompok tentara akan lebih berpeluang memenangkan pertempuran jika memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak dan lebih tangkas. Namun demikian Tuhan menghendaki agar jika mereka memenangkan pertempuran itu, mereka tidak menjadi sombong dan menganggap kemenangan itu adalah hasil jerih payah dan kehebatan mereka. Karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kecil, tampak lemah dan mustahil untuk menang. Sebab di dalam kelemahan merekalah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam diri mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sikap Tuhan juga berlaku bagi diri kita. Kita mungkin sering menganggap bahwa diri kitalah yang melakukan segalanya. Kita mungkin sering kurang menyadari bahwa tanpa penyertaan dan campur tangan Tuhan, kita mungkin tidak akan sanggup melawan segala keterbatasan dalam diri kita. Karena itulah kita mulai mengandalkan materi, posisi, dan segenap kemampuan kita sendiri. Namun pada kenyataannya kita tidak pernah merasa puas dan berhasil. Karena ternyata masalah yang kita hadapi jauh lebih kompleks daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Kita perlu belajar dari Gideon. Janganlah kita bermegah
karena diri kita sendiri, prestasi kita, talenta kita, dan segala hal yang telah kita raih. Namun bermegahlah karena Tuhan, sebab hanya karena Dialah kita bisa meraih semuanya itu. Bermegahlah selalu dalam kelemahan kita, sebab dalam kelemahan itulah Tuhan akan senantiasa menaungi kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kerendahan hati dan senantiasa menyadari bahwa segala keberhasilan yang kami terima selama ini adalah karena kuasa-Mu yang bekerja secara luar biasa dalam diri kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka, agar mereka merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat, ketekunan kepada kami, dan sertailah langkah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.